Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bertemu kembali bersama saya Hardi Prasetyawan dalam mata kuliah Seminar Bimbingan dan Konseling. Untuk perkuliahan kita pada kali ini, kita akan membahas terkait dengan latar belakang masalah riset. Untuk mengawali perkuliahan kita, mari bersama-sama kita melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa, saya harapkan dapat menyimak video ini dengan baik dan sampai selesai, dan teman-teman mahasiswa dapat mengembangkan keilmuannya dengan sempurna. Terima kasih. Kita masuk di bagian pertama. Apa itu latar belakang masalah? Teman-teman juga harus tahu, latar belakang masalah itu pastinya akan memuat terkait dengan kesenjangan. Dan di dalam latar belakang masalah juga terdapat harapan. Maka di dalam sebuah latar belakang masalah itu adalah kesenjangan dan harapan. Artinya, di mana di latar belakang masalah di sini akan terdapat sebuah kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, dan bagaimana harapan itu dapat menguraikan dan menepis kesenjangan-kesenjangan yang ada. Selanjutnya, masih dalam latar belakang masalah, di dalam sebuah latar belakang masalah, itu pasti yang memiliki masalah-masalah yang ada. Maka, di dalam sebuah latar belakang masalah, solusi itu menjadi pilihan terbaik. Maka dari itu, dalam menyusun sebuah latar belakang masalah, itu pasti akan memuat deskripsi terkait dengan solusinya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang terkait bagaimana latar belakang itu dimuat. Pertama, latar belakang masalah berisi tentang masalah yang menjadi concern peneliti untuk diteliti. Nah, di sini kalian sebagai peneliti harus memuat terkait dengan bagaimana concern apa yang akan kalian angkat dalam sebuah latar belakang masalah. Kedua, latar belakang masalah ini menggambarkan kesenjangan kondisi ideal atau harapan dari masyarakat berdasarkan norma, peraturan, maupun sekumpulan hasil penelitian yang valid, reliable, dan kredibel, serta kondisi di lapangan yang mengungkapkan bagaimana kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini penting bagi teman-teman sebagai peneliti untuk menyatukan dan menyusun latar belakang masalah ini dari kesenjangan kondisi ideal yang ada. Bagaimana harapan dalam sebuah masyarakat, mulai dari norma, peraturan, ataupun sekumpulan hasil penelitian-penelitian yang ada, yang sudah valid dan reliable, sehingga menimbulkan dampak kredibel. Nah, kepercayaan dalam sebuah bentuk tulisan yang diangkat dalam seperti jurnal, proceeding, dan buku misalnya. Nah, maka dari kondisi inilah yang ada di lapangan sehingga bisa memuat dan memunculkan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ketiga, latar belakang masalah didukung oleh data yang relevan serta aktual berdasarkan hasil penelitian terdahulu maupun analisis masalah oleh peneliti. Ini penting sekali ya teman-teman semuanya. Maka dalam latar belakang masalah itu wajib hukumnya didukung oleh sebuah data-data yang relevan dan bahkan aktual, berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga ini menjadi nilai dan menjadi relevansi dari
sebuah tema penelitian yang kalian angkat. Kita lanjutkan kembali, masih di dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini perlu diungkapkan kondisi-kondisi yang negatif ataupun yang mengkhawatirkan, yang perlu dicari solusinya dan diatasi pengentasan masalahnya. Ini terutama untuk penelitian seperti eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan penelitian pengembangan atau yang sering kita sebut dengan R&D, yaitu Research and Development. Kita lanjutkan lagi, masih seputar latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini merupakan pintu masuk bagi seorang peneliti dalam menyingkap kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoritik dengan realitas di lapangan. Nah, inilah uniknya ya teman-teman. Seperti di awal slide yang telah saya sampaikan, bahwa terjadinya kesenjangan dengan harapan. Bagaimana masalah, di situ juga ada solusi. Dan di sini juga bagaimana seorang peneliti harus menyingkap sebuah kesenjangan yang terjadi. Apakah teori itu relevan dengan realitas di lapangan atau malah sebaliknya. Latar belakang mencakup sebuah isu-isu yang mendasar yang menunjukkan bahwa sebuah tema atau topik atau masalah atau bahkan judul yang kalian miliki terkait dengan penelitian yang kalian akan angkat itu apakah penting dan menarik untuk diteliti. Jangan memutarbalikkan fakta. Jangan hanya mengungkap bahwa judul yang kalian angkat dan ataupun judul yang akan kalian kembangkan menjadi dalam sebuah proposal skripsi itu hanya menarik setingkat apa yang akan kalian lakukan. Tapi di sini harus berdasarkan sebuah assessment, sebuah studi kebutuhan, apakah memang penelitian yang akan kalian angkat itu dirasa perlu dan bahkan dibutuhkan. Nah, pada bagian ini di latar belakang masalah tetap dipaparkan yang dinamakan dengan discourse teoretik, yaitu tentang isu-isu penting dan menarik yang menjadi titik perhatian oleh seorang peneliti. Ingat ya, ada namanya discourse teoretik. Kita akan bahas. Selain itu, diungkapkan pula isu-isu yang sedang berkembang di dalam realitas yang terkait dengan diskurs teoritik tersebut, yang pada akhirnya peneliti akan menemukan sebuah peluang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, lebih rinci tentang persoalan-persoalan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan diskurs teoritik. Kita mulai. Diskurs teoritik dan realitas di lapangan dilakukan oleh peneliti didasarkan pada hal-hal di bawah ini. Nah, ada hasil kajian pustaka. Pustaka yang berupa jurnal, buku, dokumen ilmiah, terbitan yang berkala, laporan hasil penelitian, abstrak, ataupun dari skripsi, tesis, ataupun bahkan dari disertasi, baik itu bersumber nanti dari internet, dan sumber-sumber yang lain yang sifatnya relevan. Selanjutnya, hasil diskusi dengan pakar, sejawat, ataupun kolegial yang seprofesi. Berdasarkan diskusi yang bersifat formal maupun informal akan membantu peneliti dalam menemukan masalah-masalah penelitian. Diskusi bisa juga dalam bentuk seminar, simposium, diskusi panel, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya, yang mana di sana merupakan sebuah bentuk kegiatan yang akademik. Kita lanjutkan, masih berbicara terkait dengan diskurs teoritik. Bagaimana nanti di lapangan dilakukan oleh seorang peneliti. Selanjutnya,
survei awal ataupun kajian awal dalam bentuk kajian dokumenter maupun kajian lapangan. Selanjutnya, baik dari surat kabar, majalah, media elektronik, itu juga dapat membantu memunculkan dan mengembangkan ide-ide dalam sebuah penelitian. Nah, itulah ya, teman-teman, langkah-langkah yang harus kalian ikuti dan kalian penuhi dalam memenuhi diskurs teoretik yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang sangat penting dalam penyusunan sebuah latar belakang masalah. Nah, inilah teman-teman yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan-kegiatan dalam penyusunan skripsi. Ini. Mengapa ini yang dilakukan? Karena inilah yang akan menguatkan dalam sebuah latar belakang masalah. Kita mulai dari hasil riset ataupun hasil penelitian terdahulu. Di dalam sebuah konten latar belakang masalah, kalian harus memulai dari unsur pendidikan. Mengapa? Karena alasannya adalah kita ini berasal dari pendidikan. Maka dari itu, dalam menyusun sebuah konten latar belakang masalah, teman-teman harus memulai dari unsur pendidikan. Di dalam sebuah pendidikan, teman-teman harus mengungkapkan dan mendeskripsikan terkait dengan undang-undang, pasal-pasal yang dilanjutkan dengan bagaimana pasal tersebut itu adalah formal, dan di dalam sebuah kegiatan formal itu terdapat sekolah. Selanjutnya, di dalam sebuah sekolah itu terdapat peserta didik dan guru BK. Nah, kita breakdown peserta didik dengan karakteristiknya, bagaimana prestasinya, dan tentu saja di dalam sebuah latar belakang masalah itu harus mengungkapkan permasalahan ataupun masalah peserta didiknya. Selanjutnya, bagaimana nanti peran guru BK di sini? Nah, kita lihat di sini guru BK secara definitif siapa itu guru BK, bagaimana peran guru BK, dan bagaimana seorang guru BK mengintervensi masalah-masalah peserta didik. Selanjutnya, guru BK memiliki sebuah layanan bagaimana nanti permasalahan peserta didik dapat dientaskan. Yang kita lihat di dalam sebuah layanan BK itu mulai dari kualitasnya, kuantitasnya, apakah ada pendekatan dan teknik yang digunakan, atau bahkan metode yang digunakan oleh guru BK tersebut. Nah, dari ketiga unsur ini, mulai dari peserta didik, guru BK, dan layanan BK, itu harus mengungkapkan data statistik yang ada. Artinya, misal dari peserta didik, permasalahan yang ada dalam permasalahan peserta didik yang kalian angkat, itu harus mengungkapkan data-data statistik yang ada. Ini pastinya kita tarik ke atas, itu berdasarkan hasil riset terdahulu. Lalu, bagaimana selama ini guru BK memberikan intervensi dengan layanan yang mereka miliki? Apakah selama ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu dapat dikatakan efektif ataupun bahkan tidak efektif? Seperti itu. Inilah konten latar belakang masalah yang penting yang harus kalian susun, harus kalian ungkap, dan kalian tulis untuk menyusun sebuah latar belakang masalah yang bijak. Baik, tadi saya mengungkapkan tentang data statistik yang harus dimuat dalam sebuah latar belakang masalah. Ini menjadi sebuah landasan dan alasan kenapa data statistik itu diperlukan dalam sebuah latar belakang masalah. Teman-teman harus tahu dan harus mengerti, karena data secara kuantitatif
akan memberikan pemahaman yang jelas seperti apa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di dalam sebuah jurnal ataupun penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti yang terdahulu. Nah, sehingga ini bisa menjadi sebuah alur ataupun bahkan cerita dalam latar belakang masalah yang akan kalian tuliskan. Nah, untuk itu pertama, bagaimana kondisi, karakteristik, prestasi, dan masalah peserta didik yang akan kalian ungkapkan dalam bentuk sebuah data. Selain itu, bagaimana juga guru BK atau konselornya yang secara definisi, peran, dan intervensinya juga harus diungkapkan dalam bentuk sebuah data. Dan bagaimana juga pelayanan bimbingan dan konseling, mulai dari kualitas, kuantitas, dan pendekatan atau tekniknya yang akan kalian ungkap dalam sebuah data. Nah, inilah teman-teman ketiga hal-hal yang penting yang harus kalian ungkap dalam sebuah data statistik di latar belakang masalah. Baik, sampai di sini apakah akan ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan? Silahkan jika ada pertanyaan dapat menyampaikan dan menuliskan melalui forum diskusi di dalam e-learning yang telah saya berikan, ataupun dapat juga melalui via japri WhatsApp, atau nanti syukur-syukur bisa bertemu ya bersama saya di ruangan. Begitu teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan ataupun pertanyaan dapat disampaikan melalui e-learning, mari bersama-sama teman-teman kalian simpulkan materi perkuliahan ini. Silahkan cukup 4 saja apa yang harus kalian lakukan di dalam menyusun sebuah latar belakang masalah. Baiklah, selanjutnya karena ini merupakan sebuah hal yang ada luaran dalam mata kuliah ini, untuk itu saya berharap teman-teman sudah bisa dan dapat menyusun latar belakang masalah. Nah, inilah tugasnya. Kalian cukup saat ini menyusun latar belakang masalah sesuai dengan topik yang kalian angkat, sesuai dengan tema yang akan kalian ungkap. Seperti itu ya. Jadi harapan saya minggu depan kita sudah bisa membahas apa saja yang menjadi unsur-unsur di dalam sebuah latar belakang masalah, dan apakah teman-teman sudah mulai mengikuti dan memenuhi konten dalam latar belakang masalah yang saya berikan di slide yang tadi, yang terjadi sebelumnya. Baiklah teman-teman, di akhir saya akan memberikan quotes untuk kita ikutin dan untuk kita amati bersama-sama dalam sebuah latar belakang masalah. Latar belakang masalah tidak akan menjadi suatu yang salah apabila pengelolaan masalahnya diatur dan disusun dengan langkah yang sah. Itu quotes dari saya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi acuan bagi teman-teman dalam menyusun sebuah latar belakang masalah. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan dan bagaimana selama ini teman-teman mengikuti perkuliahan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini, dan perkuliahan ini menjadi sebuah amalan bagi kita bersama untuk mendapatkan ganjaran pahala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak lupa kita bersama-sama juga mengucapkan lafaz hamdalah untuk menutup perkuliahan kita pada sesi ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.